Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat pagi, saya Wiwit Purwani Isandari, Kepala Bidang HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Saya sudah menjabat di sini selama lebih kurang 8 tahun sebagai Kepala Bidang Hukum dan Kepala Bidang HAM. Capaian tertinggi yang kami dapatkan yaitu sejak tahun 2018 waktu itu kami memperoleh 38 penghargaan di 38 kabupaten wilayah kabupaten kota di Jawa Timur. Jadi waktu itu tertinggi se-Indonesia capaian penghargaan kabupaten kota peduli HAM. Itu yang kami paling berkesan karena saat itu kita mendapatkan penghargaan sebagai pembina, sebagai motivator pemerintah kabupaten kota untuk melaksanakan 5P HAM. Faktor pendorong untuk mencapai penghargaan tersebut memang kami selaku institusi pemerintah memiliki kolega dari Biro Hukum, dari Bapeda, dari Bakesbang. Kita berkoordinasi dengan 3 lembaga tersebut dan kami mengibaratkan itu sebagai koordinasi yang seperti Teletubbies, berangkulan, kemudian berpelukan, sehingga koordinasi itu mencapai sebuah prestasi yang baik dan kami saling mendukung, saling mengisi sehingga capaian Kabupaten Kota Peduli HAM terpenuhi. Dan selain itu memang waktu itu staf kita yang hanya sedikit ini mempunyai effort yang tinggi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Karena memang prestasi itu bukan hanya prestasi Kanwil Hukum dan HAM, tapi juga prestasi dari masing-masing individu. Masing-masing individu merasa bahwa ini kebanggaan kita, kebanggaan saya, kebanggaan kita semua atas nama institusi dalam memperjuangkan Kabupaten Kota Peduli HAM tersebut, penghargaan tersebut. Evaluasi. Kita selalu melakukan evaluasi terus-menerus dan kemudian dari evaluasi itu tentunya kita memperbaiki apa yang kurang dari yang kita lakukan. Evaluasi yang berkelanjutan. Kita tidak pernah berhenti berkaca, bercermin dan melakukan evaluasi diri dan evaluasi apa yang membuat kita bekerja tidak maksimal. Sebenarnya kami tidak punya inovasi ya, karena itu kegiatan kita itu selain mendorong, kemudian mendorong ke pemerintah dan masyarakat, tapi kami juga hanya melakukan diseminasi yang berkelanjutan. Tidak ada inovasi tertentu sih, hanya effort aja. Effort kemauan kita bagaimana kita memperjuangkan penghargaan tersebut untuk kabupaten kota. Kita belum tidak menggunakan inovasi baru, tapi evaluasi itu kita gunakan untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang kita temukan, kendala-kendala yang kita temukan dalam pelaksanaan kegiatan.
Jankomas itu pekerjaan yang paling sulit ya, karena kita bagaimana menyelesaikan sebuah masalah atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dihadapi oleh masyarakat itu beragam. Dan yang paling banyak itu adalah kasus konflik tanah. Dan itu adalah kasus yang sangat sulit. Selain kalau kasus-kasus seperti KDRT, kemudian kasus-kasus seperti konflik-konflik dengan konflik domestik keluarga, itu bisa kita mediasi. Tapi kalau sudah konflik kasus tanah yang kemudian melibatkan pemerintah seperti masyarakat dengan PT KAI, masyarakat dengan Asabri, itu yang tidak mudah untuk diselesaikan. Nah, tugas kami sebagai pelayan di Yankomas itu kami hanya membuat rekomendasi agar lembaga yang mempunyai kewenangan itu menyelesaikan pengaduan-pengaduan yang kami terima. Nah, tahun 2023 yang lalu, kami menyelesaikan konflik tanah di Magetan antara masyarakat desa dengan kepala desa. Kepala desa yang mengakui bahwa tanah di 10 kepala keluarga adalah tanah kas desa. Nah, sementara masyarakat di Desa Lembean waktu itu ya, Desa Lembean menyatakan bahwa mereka sudah memiliki tanah itu sejak tahun 1940. Hal-hal seperti itulah, dan kami mencoba untuk melakukan mediasi dengan beberapa pihak yang terkait, dan alhamdulillah beberapa sudah terselesaikan dalam arti mereka melaksanakan rekomendasi dari kami. Nah, tahun 2023 ini ada 57 kasus dan kami sudah membuat rekomendasi sebanyak 31 rekomendasi untuk semua kasus tersebut. Baik kasus yang receh-receh ya, kasus KDRT, kasus dan yang terbesar yaitu kasus tanah dan sebagainya. Bahkan kasus yang terkait dengan proses peradilan. Memang tidak mudah karena itu berkaitan dengan tusi lembaga-lembaga terkait. Jadi begini, internalisasi hak asasi manusia di internal itu terkait dengan pelayanan. Bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, bagaimana kita memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan. Nah, kami ada program pelayanan publik berbasis HAM. Itu kita implementasikan di seluruh UPT, unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Hukum dan HAM sendiri. Sampai ada kita sinergikan dengan program WBK WBBM. Kalau WBK WBBM itu bagaimana kita melayani masyarakat, kalau P2 HAM bagaimana kita melayani masyarakat terutama yang kelompok minoritas, disabilitas, lansia, perempuan dan anak. Itu jadi bagaimana kita menginternalisasi, kita memberikan penghargaan kepada UPT yang melaksanakan pelayanan publik yang sudah berbasis HAM. Ada penghargaannya itu. Itu cara kita membuat sadar bahwa kita sebagai ASN itu mempunyai fungsi pelayanan publik salah satunya ya, selain dua fungsi yang lainnya. Jadi jaringan dokumentasi informasi hukum ya. Kita di bidang HAM ini selain mendiseminasi masyarakat agar meningkatkan kesadaran HAM, kita juga melakukan analisa hukum termasuk dalam pelayanan Yankomas. Pengaduan HAM itu kita harus analisa seberapa jauh pelanggaran itu terjadi, pelanggaran hukumnya seperti apa dan ada unsur pelanggaran HAM-nya seperti apa. Jadi HAM merupakan bagian yang sangat penting sebagai referensi, sebagai resource ya untuk kita melakukan analisa. Nah,
Jadi JDIH sampai saat ini ya memang harus berpacu, berkompetisi dengan media-media sosial, karena sekarang wah googling aja sudah ada gitu ya. Sementara pentingnya literasi itu lebih utama ya, karena lebih luas. JDIH menyimpan berbagai koleksi buku, koleksi peraturan yang tersimpan dalam sebuah perpustakaan. Nah, ini untuk berkompetisi dengan link-link atau dengan internet ya, awamnya dengan internet. JDIH juga harus melakukan digitalisasi literatur yang ada di koleksi perpustakaan. Jadi bukan hanya buku-buku manual, tapi kalau bisa JDIH juga memiliki penyimpanan digital buku-buku atau koleksi yang ada di JDIH. Satu kalimat, generasi muda harus memanfaatkan waktu mudanya, mengisi hidupnya dengan hal-hal yang positif dan meningkatkan kapasitasnya untuk masa depannya, gitu ya. Jangan sia-siakan waktu Anda sebagai generasi muda.